Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Mama Algibran. Welcome to my back to channel. Di video kali ini Mama Algibran mau memberikan tips untuk bunda-bunda dan moms-moms mengenai budgeting. Sebelum pada inti budgeting, moms-moms, bunda-bunda sekalian, ini saya mau merekomendasikan yaitu bantal kesehatan dari Azura Baby Pillow yang dari Opsi Moms. Ini tuh bantal kesehatan dengan kulit kacang hijau berkualitas yang dijamin 100% original. Bantal ini adalah bantal spesialis anti peyang untuk baby usia 0-9 bulan. Bantal ini juga bahannya itu di dalamnya itu terbuat dari flanel dan di luarnya itu 100% katun. Nah, untuk dalam bahan bantal ini, untuk perawatannya itu tanpa kita cuci di mesin cuci ya, karena bisa mengakibatkan kerusakan pada bantal tersebut. Untuk petunjuk perawatan bantal ini itu, bantal bagian dalam tidak boleh dicuci, dianjurkan dicuci halus tanpa menggunakan mesin cuci. Selalu simpan bantal dalam keadaan kering, jangan disimpan dalam keadaan lembab. Jemur bantal di bawah sinar matahari untuk menghindari kelembaban pada bantal. Semakin sering dijemur semakin baik ya moms ya. Dan jika sarung bantal ini yang berwarna biru, ini itu ada beberapa varian warnanya, dan bantal ini sarung bantal ini itu terjual terpisah, satunya Rp39.000 di Shopee Opsi Moms. Klik aja di pencarian bantal baby Azura Baby Pillow, dan ini itu beberapa variannya banyak ya warnanya. Bantal ini harganya Rp135.000, sudah termasuk dengan sarung bantalnya. Dan bantal ini tuh cocok untuk bayi usia 0-9 bulan supaya mencegah kepalanya peyang. Bisa juga menanyakan langsung ke Instagramnya yaitu @opsimoms. Dan untuk pembeliannya itu bisa kita ada di Shopee dengan keterangan Opsi Moms Official bantal Azuri Baby Pillow. Untuk cara penggunaannya, kita cukup letakkan di kasur, kepalkan tangan kita dan kita letakkan seperti ini. Lalu kita hentak-hentakan sampai bantal ini itu berbentuk lengkungan kepala seperti ini. Kalau rasanya sudah jekong, mulai kita letakkan kepala bayinya di sebelah sini yang cekongan ini seperti ini. Mohon maaf karena saya tidak mempunyai baby, makanya saya peragakan dengan tangan saya. Dan bantal ini itu cocok juga untuk kado ataupun untuk bayi kita ya moms ya. Setelah selesai merekomendasikan bantal baby, saya mau lanjut ke inti pada video kali ini. Di video kali ini saya tuh mau membagikan tips kepada moms-moms atau bunda-bunda yang baru memulai budgeting untuk pemula ataupun budgetingnya yang selalu boncos atau bocor. Karena ini adalah trik ala aku, Mama Algibran. Jadi saya share sepengalaman aku, karena saya memulai budgeting itu dari bulan 9 sampai sekarang, dan alhamdulillah saya boncos itu baru 3 kali, maksudnya 3 bulan, bukan waktu 3 bulan berturut-turut, tapi 3 kali boncos. Nah, di sini trik memulai budgeting untuk pemula ada 6 kategori yang saya harus perkenalkan kepada moms-moms atau bunda-bunda sekalian yang baru memulai budgeting. Sebenarnya budgeting itu banyak variannya ataupun banyak setiap keluarga itu berbeda-beda ya untuk pengeluarannya dan mengalokasikannya. Tapi karena di sini saya mempunyai trik sendiri untuk meng-share kepada bunda-bunda dan momis-momis bagaimana cara aku untuk mengendalikan keuangan rumah tangga aku. Nah, di sini tuh poin pertama yang aku terapkan dalam setiap kali budgeting aku yaitu kenali kondisi keluarga, karena kita nggak pernah tahu, siapa tahu dalam 1 bulan itu ada tamu atau siapa, otomatis kan menambah biaya untuk makan sehari-harinya.
Dan di sini saya contohkan budgeting aku itu dalam poin 1 ini, kenali kondisi keluarga. Keluarga aku itu terdiri dari 3 orang, 2 inti, suami istri, dan 1 anak kecil usia 4 tahun. Ini dalam kurung belum sekolah ya. Dan yang kedua ini, saya itu harus menentukan tujuan. Dalam arti di sini itu tujuannya itu untuk apa kita budgeting. Karena saya itu anaknya masih belum sekolah, makanya di sini saya tujuannya itu untuk budgeting merenovasi rumah. Nah, dan poin ketiga itu adalah tentukan prioritas. Di poin yang kedua, tentukan tujuan. Kenapa sih kita harus menentukan tujuan di dalam setiap budgeting? Karena supaya uangnya terarah dan terperinci dan tidak boncos ya pastinya. Dalam poin ketiga yang tentukan prioritas di sini itu adalah pengeluaran per bulan, di mana pengeluaran ini harus kita wajibkan untuk 1 bulannya untuk mengalokasikan atau bertanggung jawab untuk membayarkannya, seperti yang nomor 1 yaitu bayar iuran rumah. Nah, di sini kan adalah kewajiban kita harus mengutamakannya di setiap kali budgeting. Dan yang poin kedua itu yaitu ini biaya listrik. Di sini saya kategorikan untuk saya sendiri, orang tua serta mertua saya. Karena saya di sini tuh biaya listrik harus memprioritaskan atau mengutamakannya, karena setiap bulan pastinya kita memerlukan atau mengeluarkan biaya untuk listrik rumah kita. Dan yang poin ketiga ini yaitu pembayaran dalam arti di sini tuh ada wifi, arisan, SPP ngaji anak. Bayaran yang per bulannya itu harus kita bayarkan. Ini adalah tanggung jawab kita. Dan yang nomor 4, poin 4 dalam tips memulai budgeting ini yaitu tentang pembuatan anggaran bulanan. Nah, di sini para muslim dan bunda-bunda bisa berkreasi untuk setiap pembuatan budgetingnya per bulannya. Karena saya tidak mahir dalam pembuatan atau menggambar ini, makanya saya kotak-kotakan saja di setiap budgeting saya. Nah, di budgeting ini itu saya kategorikan yang pertama itu adalah pendapatan. Karena pendapatan di sini itu setiap bulannya saya itu berbeda. Memang gaji dari Pak suami itu sama, tapi alhamdulillah ada sampingan dari Pak suami dan pendapatan dari saya juga. Makanya ini saya alokasikannya untuk di budgeting itu pendapatan, semua uang yang terkumpul saya bagi untuk sebagian sodako. Berapapun itu, jangan lupa untuk selalu ingat sodako ya moms ya. Dan di sini itu pengeluaran dalam budgeting ini saya kategorikan untuk tips memulai budgeting itu yaitu di nomor 5. Nah, di sini yang untuk pengeluaran per bulan prioritas itu saya wajib ini mencantumkannya di pengeluaran yang bayar iuran rumah, listrik dan lain sebagainya. Itu untuk pengeluarannya selalu saya tempatkan di poin 1, 2 dan 3. Karena kenapa? Karena poin ini adalah poin terpenting untuk saya untuk membagikan sebagian dari pos keuangan yang wajib harus dibayarkan. Soalnya kalau kita tidak prioritaskan di nomor 1 dan seterusnya, maka akan bayar dari mana? Sedangkan itu adalah kebutuhan utama saya untuk pembayaran per bulannya. Dan yang poin kelima dari tips memulai budgeting untuk pemula ini yaitu catat pengeluaran 1 bulan untuk setiap budgetingnya. Dalam arti di sini itu adalah belanja sayur, belanja buah. Ini saya alokasikan di pengeluaran itu setelah prioritas ya. Nah, ini saya taruh di bawah. Yang tadi saya bilang seperti banyak sayur, belanja buah, terus belanja bulanan, sembako,
Pokoknya kebutuhan yang rutin untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, terus di sini tuh kita tuliskan juga kategori namanya, sebelahnya kita tuliskan berapa rupiahnya, sama di bawahnya juga ini kita tuliskan berapa rupiahnya. Baru nanti paling kotak bawah itu ditulis total. Di sini total itu dari keseluruhan seperti kebutuhan prioritas sampai dengan catatan pengeluaran bulanan untuk yang dibelanjakan berapa rupiahnya, tulis di kolom paling terakhir. Dan di sisa uang budgeting ini dari gaji semuanya itu saya terdapat 5% untuk menabung, dan sisanya itu untuk jajan aku sama anak aku untuk 1 bulannya. Cukup nggak cukup? Harus dicukupin, karena inti dari budgeting itu harus sesuai dengan catatan kita. Nah, di semua trik dan tips yang Mama Al-Gibran berikan, yang terakhir ini adalah konsisten dan disiplin, karena itu adalah kunci Mama Al-Gibran untuk setiap budgeting itu lunas, dalam arti nggak boncos ya. Nah, dan ini tuh adalah dompet budgeting aku. Di sini dompet budgeting aku itu di dalamnya itu terdiri dari beberapa poin pos keuangan, yaitu ada belanja buah-buahan, ada belanja beras, belanja sayur. Ini termasuk dari kebutuhan pengeluaran 1 bulan. Gas dan galon, pokoknya kebutuhan sehari-hari ya moms ya. Nah, kenapa harus dipisah-pisahkan seperti ini? Supaya uangnya itu jelas dan terarah, serta jangan lupa juga konsisten, jangan sampai diambil-ambil uang ini. Kalau misalnya uang jajan kita sudah tidak ada, buatlah dana cadangan untuk rupiahnya berapa sehingga kita bisa ambil dari uang cadangan tersebut. Dan jika moms atau bunda-bunda belum mempunyai dompet budgeting ini, jangan berkecil hati ya moms ya. Pergunakan apa yang bunda-bunda atau moms itu bisa dipakai, seperti amplop juga bisa kita pergunakan dan kita tulis dengan sendirinya untuk setiap peran pos keuangannya masing-masing. Karena ini dompet budgeting aku itu yang pertama yang seharga 16.000 itu telah rusak, dan di belakang dompet ini juga terdapat uang koin. Nah, untuk stiker ini tuh saya beli ya moms ya, di toko online juga banyak. Jika bunda-bunda moms berkreasi mau menggambar sendiri, kalau nggak beli tempelan yang kertas tempel itu tinggal dikasih nama juga boleh ya moms, karena sejatinya budgeting itu bukan untuk kita berlomba-lomba ataupun untuk ria, tapi budgeting itu untuk mengatur keuangan rumah tangga kita supaya keuangan tersebut ada pos-pos keuangannya atau perannya masing-masing dalam setiap uang yang kita dapatkan. Soalnya kalau setiap kali gajian kita tuh ngerasanya paling banyak banget uang dan lupa akan perannya masing-masing, sehingga pas akhir bulan itu kita kebingungan mau minjem kemana. Oke, sekian trik dan tips dari Mama Al-Gibran mengenai budgeting. Terima kasih semua yang telah menonton, dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dadah semuanya, assalamualaikum.